Sejarah telah menjadi saksi bahwa kekuatan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas internal dan kemampuan bertahan menghadapi tekanan dari dalam dan luar. Dalam lembaran panjang peradaban, kita telah melihat bagaimana kekaisaran-kekaisaran besar seperti Babilonia, Mesir kuno, Romawi, hingga Khilafah Utsmaniyah perlahan-lahan runtuh, bukan hanya karena serangan musuh, tetapi karena konflik internal, krisis ekonomi, keruntuhan sistem pemerintahan, dan kegagalan dalam menjaga kepercayaan rakyatnya. Mereka yang dulu berdiri megah dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kekuatan politik dunia, satu persatu lenyap dari peta kekuasaan, menyisakan reruntuhan yang kini menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Pola-pola kehancuran ini bukan hanya berulang, tetapi seringkali menunjukkan gejala yang mirip: ketimpangan sosial, kemunduran moral, dan konflik berkepanjangan. Apa yang dialami oleh Somalia hari ini, misalnya, seolah mencerminkan sebuah skrip yang telah dipentaskan berkali-kali sepanjang sejarah. Sebagai negara dengan skor tertinggi dalam Fragile States Index 2024, Somalia menghadapi kekacauan internal yang berkepanjangan, ketidakmampuan pemerintahan pusat mengontrol seluruh wilayahnya, dan dominasi kelompok bersenjata non-negara. Namun jika kita tarik garis waktu ke belakang, kita akan melihat bagaimana wilayah-wilayah di sekitar tanduk Afrika ini dahulu merupakan bagian dari jaringan perdagangan maritim penting di Samudra Hindia, menjadi penghubung antara dunia Arab, India, dan Afrika. Runtuhnya struktur-struktur tersebut bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena kegagalan untuk mempertahankan stabilitas sosial dan politik dalam menghadapi perubahan global yang cepat. Keterputusan antara elit penguasa dan kebutuhan rakyat membuat ketegangan memuncak menjadi konflik. Sudan dan Sudan Selatan, dua negara yang dulunya bersatu dalam satu identitas, kenegaraan kini justru menjadi 2 dari 10 negara paling rentan di dunia. Ironisnya, wilayah ini dulunya menjadi rumah bagi peradaban Nubia dan kerajaan-kerajaan besar yang berkembang di sepanjang Sungai Nil. Perpecahan internal, konflik berbasis identitas, dan perebutan sumber daya alam telah mencabik-cabik tanah yang dulunya menyatukan budaya dan kepercayaan yang kuat. Ketika perbedaan dikelola dengan senjata dan bukan dengan dialog, masa depan hanya menyisakan puing dan pengungsian. Kita belajar bahwa keutuhan bangsa bukan ditentukan oleh batas wilayah semata, tetapi oleh rasa memiliki yang tumbuh di hati rakyatnya. Rasa yang bisa hilang ketika negara gagal memberi rasa aman dan keadilan. Nama Suriah mungkin kini identik dengan perang saudara dan kehancuran kota-kota tuanya. Tetapi Suriah adalah salah satu titik awal peradaban manusia. Kota-kota seperti Aleppo dan Damaskus bukan hanya tua, tetapi merupakan pusat kebudayaan, perdagangan, dan keilmuan selama ribuan tahun. Namun dalam waktu kurang dari 1 dekade, konflik yang melibatkan aktor lokal dan internasional mengubah negeri ini menjadi simbol penderitaan modern. Banyak yang lupa bahwa kejatuhan Suriah bukan terjadi dalam sekejap. Ia dimulai dari ketidakpuasan, represivitas pemerintah, serta kerapuhan struktur sosial. Dan seperti Romawi yang terlalu besar untuk mempertahankan kontrol terhadap rakyatnya, Suriah menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan mendengarkan suara rakyat bisa menjadi awal dari kehancuran bersejarah. Republik Demokratik Kongo, negeri yang menyimpan kekayaan mineral luar biasa, tetap berada dalam bayang-bayang kolonialisme dan konflik yang diwariskan oleh sejarah panjang eksploitasi. Jika kita mengingat kembali sejarah kerajaan Luba dan Lunda yang pernah berjaya di wilayah ini, kita bisa melihat bahwa krisis Kongo bukan sekadar tentang perang, melainkan tentang memori kolektif yang belum disembuhkan. Kekacauan pasca kolonial, dikombinasikan dengan kepentingan ekonomi global atas sumber daya Kongo, menciptakan ekosistem konflik yang terus berulang. Seperti banyak kerajaan di masa lalu yang runtuh karena keserakahan dan intervensi asing, hari ini Kongo menjadi cermin kelam bahwa kekayaan alam tidak menjamin kemakmuran jika tidak dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Yaman, negeri yang disebut dalam sejarah sebagai tempat Ratu Saba, kini mendekam dalam konflik yang tak kunjung usai. Dulunya negeri ini adalah pusat peradaban Arabia Selatan, dengan sistem irigasi dan perdagangan yang sangat maju. Kini, bayang-bayang perang saudara dan intervensi asing menggerogoti setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sama seperti kota-kota kuno yang ditinggalkan karena pertikaian berkepanjangan. Yaman menunjukkan bagaimana kekuatan budaya dan sejarah bisa terhapus ketika kehendak politik lebih mengutamakan kekuasaan dibanding kemanusiaan. Dalam semua ini, kita melihat pola klasik. Sejarah memberi peringatan, namun manusia sering mengabaikannya. Afghanistan telah menjadi medan konflik bagi kekuatan dunia selama lebih dari 1 abad. Dari invasi Inggris,
Uni Soviet hingga Amerika Serikat semua meninggalkan jejak kehancuran. Namun jauh sebelum itu, wilayah ini adalah rumah bagi Kekaisaran Kushan dan bagian dari jalur sutra yang menghubungkan Asia Tengah dan Selatan. Seni, arsitektur, dan ajaran spiritual berkembang pesat di dataran tinggi ini. Tapi hari ini, yang tersisa adalah reruntuhan budaya dan generasi yang tumbuh di bawah bayang-bayang peperangan. Seperti banyak peradaban lain yang dihancurkan karena menjadi pusat tarik-menarik kepentingan global, Afghanistan menjadi bukti nyata bagaimana perebutan geopolitik bisa menghancurkan masa depan suatu bangsa. Afrika Tengah dan Chad, dua negara yang masih berjuang melawan kemiskinan ekstrem dan kekerasan bersenjata, memiliki warisan sejarah kerajaan-kerajaan besar seperti Kanem Bornu dan Banghaso. Wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan Trans-Sahara, penghubung antara Afrika Utara dan Sub-Sahara. Namun penjajahan dan eksploitasi sistematis mengubah struktur sosial dan ekonomi mereka, meninggalkan kekosongan yang hari ini diisi oleh ketidakpastian. Dalam narasi sejarah, kita sering mendengar tentang bagaimana peradaban runtuh karena faktor eksternal dan internal yang bertemu dalam satu titik. Dan di kedua negara ini, titik itu telah lama lewat, menyisakan pekerjaan rumah yang berat bagi rakyatnya yang masih bertahan hidup. Haiti, negara pertama yang berhasil membebaskan diri dari perbudakan kolonial di dunia barat, kini menjadi salah satu yang paling rapuh. Kemerdekaannya dulu adalah simbol perlawanan terhadap penindasan. Namun kondisi hari ini memperlihatkan bagaimana perubahan sistemik tidak bisa bertumpu pada simbolisme semata. Ketidakstabilan politik, bencana alam, dan intervensi ekonomi internasional membuat Haiti terperangkap dalam siklus keruntuhan yang terus mengulang. Sejarah mengajarkan bahwa revolusi tanpa fondasi yang kokoh bisa menghasilkan kemerdekaan yang rapuh. Dan jika kita melihat Haiti, kita seolah membaca bab lanjutan dari kisah bangsa-bangsa besar yang tumbang setelah euforia kemenangan. Indonesia, meskipun tidak masuk dalam daftar 10 besar negara paling rapuh, tetap harus mewaspadai gejala-gejala yang muncul dari dalam. Dengan skor 63,7 dan peringkat ke-102, Indonesia memiliki modal kuat untuk tetap stabil, tetapi tidak kebal terhadap ancaman yang sama: ketimpangan, korupsi, disinformasi, dan potensi disintegrasi sosial. Kita belajar dari sejarah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, dua kerajaan maritim besar yang tidak terkalahkan dari luar, namun hancur oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan. Narasi sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dijadikan panduan agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Karena seperti yang diajarkan oleh semua peradaban besar yang telah runtuh, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Hari ini, daftar negara yang paling berisiko mengalami konflik dan keruntuhan seperti yang ditunjukkan dalam Fragile States Index 2024 menjadi cermin betapa sejarah belum sepenuhnya berubah. Somalia, Sudan, dan negara-negara lain dalam daftar tersebut menghadapi tekanan yang mirip dengan peradaban masa lalu menjelang kehancuran. Ketika kekuatan politik goyah, ketidakadilan merajalela, dan sistem sosial tidak lagi mampu melindungi warga, negara-negara tersebut menjadi ladang subur bagi konflik berkepanjangan. Dan seperti dahulu kala, masyarakat sipil menjadi korban utama, kehilangan rumah, keamanan, dan harapan. Perbedaan zaman tidak mengubah kenyataan pahit bahwa tanpa keadilan dan stabilitas, kekuatan sebesar apapun akan perlahan melemah dan akhirnya tumbang oleh tekanan dari dalam dirinya sendiri. Apakah kita sedang menyaksikan sejarah berulang? Ketika api perang di Ukraina belum padam dan ketegangan di Timur Tengah kembali membara seperti perulangan tanpa akhir, pertanyaan itu tak bisa lagi dihindari. Irak, Syria, Sudan, Yemen, Gaza, hingga Ethiopia, semuanya bukan hanya panggung konflik masa kini, tapi juga reruntuhan peradaban masa lalu yang pernah menjadi mercusuar kemajuan manusia di tanah yang sekarang dibombardir dan diperebutkan itu. Dulunya berdiri pusat-pusat kebudayaan kuno, Mesopotamia, Babilonia, Samia, Azud, bahkan kerajaan Kush di wilayah Nubia. Mereka adalah para pendahulu dalam sejarah panjang manusia, pencipta hukum pertama, pembangun kota-kota awal, pemahat pilar-pilar kosmologi, tapi kini hanya menjadi debu yang ditiup angin dan disiram darah. Apakah ini kebetulan? Ataukah tanah yang pernah menjadi pusat kemakmuran memang menyimpan kutukan masa lalu? Lihatlah Suriah, negara yang hari ini hanya dikenal karena perang saudara berkepanjangan. Tapi siapa yang ingat bahwa di tanah itu pernah berdiri kota Ebla, Ugarit, dan Mari, yang merupakan pusat perdagangan dan pengetahuan ribuan tahun sebelum Masehi? Wilayah yang hari ini hancur oleh bom barikade dan api konflik adalah tanah yang dulu menciptakan aksara, menyusun pustaka, bahkan memperkenalkan harmoni musik tertulis pertama dalam sejarah manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, reruntuhan peradaban ini seolah memberi peringatan simbolik yang terabaikan
bahwa kejayaan yang tak dijaga dengan kebijaksanaan akan mudah menjadi debu. Dan ketika bangsa-bangsa hari ini mengulang pola keserakahan, ekspansi politik, dan fanatisme yang sama, sejarah pun kembali mengayunkan palu keadilan atas kesombongan manusia. Beralih ke Irak, negara yang menjadi simbol kehancuran pasca invasi, tapi dulunya adalah jantung peradaban Sumeria dan Babilonia. Disinilah kisah Raja Hammurabi menulis hukum. Disinilah taman gantung Babilonia berdiri megah dan sungai Eufrat mengalirkan pengetahuan dan kekuatan. Namun Irak modern adalah negara yang tak pernah benar-benar lepas dari cengkraman kutukan sejarah. Penjajahan, perang sektarian, invasi asing, dan konflik internal telah menggerogoti tanah yang seharusnya menjadi cagar warisan umat manusia. Mungkinkah medan perang hari ini hanya kelanjutan dari medan perselisihan kekuasaan kuno yang tak pernah terselesaikan, ataukah trauma sejarah yang tertanam di bawah tanah begitu dalam, hingga energi destruktifnya masih membekas ribuan tahun kemudian? Yaman adalah kisah tragis berikutnya. Kini dikenal sebagai negara termiskin di Jazirah Arab dengan perang saudara dan bencana kemanusiaan berkepanjangan. Yaman dulunya adalah kerajaan Saba dan Himyar pusat, kejayaan perdagangan rempah, dupa dan budaya spiritual yang menghubungkan Afrika Timur, India dan dunia Mediterania. Bangsa Saba yang dikenal dalam kisah Ratu Sheba disebut dalam kitab suci sebagai kaum yang diberi kemakmuran, tetapi durhaka. Sebuah kutukan terjadi ketika mereka enggan bersyukur, dan bendungan Marib yang menjadi simbol kejayaan mereka pun jebol, menandai kehancuran besar pertama di wilayah itu. Apakah ini sekadar legenda moral, atau justru kiasan yang terus hidup di antara generasi yang tak belajar dari kesalahan? Gaza dan Palestina, meski selalu jadi pusat perhatian geopolitik modern, juga menyimpan sejarah yang sangat panjang. Di tanah itu dahulu berdiri kerajaan Filistin, peradaban Fenisia, dan tempat-tempat yang disebut dalam kitab-kitab kuno. Namun, berabad-abad konflik menjadikan Gaza bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga saksi dari bagaimana tanah yang suci bisa berubah menjadi kuburan mimpi peradaban. Ketika klaim spiritual, etnis, dan politik bertabrakan tanpa ujung, tanah pun menolak untuk damai. Dan sejarah kembali menuliskan bab-bab tragisnya dengan darah anak-anak dan abu rumah-rumah yang dihancurkan. Sudan dan Ethiopia juga tidak luput dari narasi ini. Hari ini keduanya dikenal karena perang saudara dan kelaparan. Tapi dahulu mereka adalah penjaga peradaban Nubia dan Aksum, kerajaan Afrika Timur yang memiliki arsitektur megah, sistem tulisan sendiri, dan hubungan dagang yang menjangkau hingga Roma dan India. Namun kejatuhan mereka disebabkan oleh konflik internal, perubahan iklim, dan tekanan dari luar. Hal yang sama kini kembali terjadi, hanya dalam rupa yang lebih modern. Senjata api menggantikan pedang, diplomasi korup menggantikan pengkhianatan kuno, dan migrasi besar-besaran menggantikan eksodus leluhur mereka. Lagi-lagi, sejarah bukan hanya berulang, tapi menjadi cermin retak yang menampilkan bayangan kelam dari masa depan kita. Semua ini menyisakan pertanyaan penting. Apakah konflik-konflik modern di tanah-tanah kuno ini hanya kebetulan semata? Atau apakah benar, seperti yang diyakini banyak peradaban lama, bahwa bumi menyimpan memori dan luka, dan bahwa tanah yang pernah dirusak oleh kesombongan manusia akan selalu menagih harga yang setimpal? Dalam kepercayaan masyarakat kuno, tanah bukan hanya tempat berpijak, tapi entitas hidup yang mengingat. Dan ketika manusia gagal merawatnya, gagal menghargai warisan leluhur, dan mengulang kesalahan, maka tanah akan berbicara. Ia akan membalas dalam bentuk bencana, peperangan, dan kehancuran yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh ilmu modern. Kini, kita hidup dalam zaman ketika teknologi telah melampaui imajinasi nenek moyang. Namun kebijaksanaan justru semakin langka. Kita tahu bagaimana membangun kota dalam semalam, tapi gagal membangun perdamaian dalam satu generasi. Kita mampu menciptakan senjata yang bisa memusnahkan bumi, tapi tak mampu menciptakan rasa hormat lintas budaya. Sejarah telah memperingatkan kita berkali-kali. Dari Babilonia hingga Baghdad, dari Ugarit hingga Ukraina, dari Marib hingga Mosul, bahwa peradaban yang tidak belajar dari masa lalu akan menjadi bagian dari masa lalu itu sendiri dengan cara paling menyakitkan. Jika sejarah adalah guru, maka umat manusia adalah murid yang terlalu banyak membantah. Setiap perang, setiap kehancuran, setiap keruntuhan peradaban seolah bukan lagi misteri, melainkan pola. Pola yang telah ditulis sejak ribuan tahun lalu, oleh tanah yang luka, oleh reruntuhan yang diam, dan oleh naskah-naskah kuno yang berteriak tanpa suara. Dunia hari ini berada di persimpangan yang sama dengan peradaban masa lalu. Apakah kita akan mendengar bisikan peringatan dari sejarah, atau akan melangkah dengan arogan menuju jurang yang sama?
Bumi telah berbicara. Sekarang giliran kita untuk mendengarkan. Klik subscribe jika kamu percaya sejarah bisa menyelamatkan masa depan. Bagikan video ini kepada mereka yang lupa bahwa peradaban bisa runtuh dalam semalam. Komentar di bawah. Menurutmu, negara mana yang sedang mengulangi kesalahan Babilonia?